Alamin wa binastain al-amr jamadin wassalatu wassalamu ala safil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbidi qulatilati adikni. Alhamdulillah la nimatul islam wal iman wa kafa bima binikmah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi meskipun pada saat pandemi ini. Segala puji ya Allah dengan sempurnanya amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Sob, ini penjawab pada rekan-rekan yang email ke saya, yang komen di YouTube, IG segala macam-macam, dan juga sahabat-sahabat saya yang lain yang kemarin keluarganya itu kehilangan kepala rumah tangga, tapi ternyata masih ada sangkutan di bank dan yang lainnya. Untuk kartu kredit, beberapa kartu kredit saya sarankan itu biasanya sudah dapat pelunasan dari langsung dapat pelunasan, langsung lunas karena di cover asuransi. Beberapa kredit bank juga sama gitu, langsung dibebaskan dari ini. Tapi ada beberapa kredit yang tidak tercover oleh asuransi, sob. Dan kemarin saya udah pernah ngalami, dan dulu yang saya alami adalah ketika saya masalah bantu saya. Jadi bantu seorang sahabat saya, orang tuanya meninggal segala macam-macam, dan itu masih ada sangkutan di bank yang ujung-ujungnya paling dibantu hanya bisa bayar pokok aja. Pokok pun masih pokok bank menurut bank, bukan menurut kita gitu. Dalam gini loh, ada dua hal pokok itu. Apalagi Anda yang restrukturisasi, biasanya pokok menurut mereka adalah atau kalau menurut bank adalah kekurangannya kita gitu. Jadi kalau kita cicilan kita contoh dari A sampai dari udah 5 tahun nyicil itu ada pokoknya, ada bunganya. Jadi yang dipotong adalah pokoknya kita masih terbesar, so. Tapi menurut kita negonya kita adalah pokok itu adalah apa yang udah kita bayarkan dikurangi dengan apa yang kita terima gitu. Dan itu harusnya jauh jadinya. Jadi kita negonya di situ, pokoknya kita dengan pokoknya bank akhirnya dapat tengah-tengah solusinya. Terus tapi nyatanya kadang-kadang saya juga dulu itu saya hanya dapat pokoknya menurut bank gitu. Jadi masih besar banget nilainya. Tapi apa boleh buat karena saya tidak tahu caranya, saya tidak tahu tekniknya dulu. Itu 10 tahun lalu ya seperti itu. Dan gimana Kev, bisa nggak saya dapat pelunasan ketika kita tidak di cover asuransi? Biasanya bank tetap akan minta itu. Paling banter ketika Anda nego biasa aja, Anda hanya dapat pokok bank menurut bank. Itu cukup besar. Bagaimana kalau saya udah ada pendapatan segala macam-macam? Contoh karena kepala rumah tangga nggak dapat. Ini ada satu hal yang rujukan ya. Kapan hari saya punya sahabat, mungkin di YouTube saya yang dulu, udah 2 tahun lalu, itu ada sahabat sebentar. Saya ada sahabat yang kena masalah seperti itu, ternyata bisa masuk sampai ke pengadilan gitu. Dan akhirnya dia dibebaskan, so hanya bayar 500.000 mampunya gitu. Padahal menurut bank kita dia masih utang 20 jutaan gitu. 500.000 1 juta gitu. Karena apa? Dia nanggung anak banyak, rumah satu-satunya. Setelah dihitung antara gininya itu hampir tinggal beda sedikit doang, tinggal beda 20 jutaan doang gitu. Karena itu menurut pokoknya dia. Jadi hutang terhutang itu harus ada payment history-nya gitu. Nah, datanya itu data payment history, jadi pakai payment history kita. Tapi ternyata ya seperti itu gitu. Dan nego-nego dengan ini akhirnya hakim memutuskan, dan ke pengadilan pun pakai surat ketidakmampu karena istrinya meninggal bla bla, dia harus ngurus anak yang masih kecil-kecil. Akhirnya keputusan hakim membebaskan dia, hanya bayar berapa dulu. Tapi bank itu tetap ngotot, tetap dikalahkan di ini lagi. Akhirnya bank yang harus menyerahkan semuanya atas perintah hakim gitu. Tapi ini kalau Anda mau melakukan ini segala macam-macam, Anda harus berani nekat, berani kuat nekat, kuat ini. Karena kalau sudah tidak ada penghasilan lagi, apalagi Anda seorang istri, suaminya meninggal karena COVID dan yang lainnya bla bla bla, anak masih nanggung kecil-kecil, ya terpaksa harus kuat gitu. Harus bukan hanya ini. Jadi negonya bukan menyelesaikan dengan dengan nyicil atau over kredit, bukan, tapi menyelesaikan tuntas gitu. Menurut bank itu sisa berapa? Saya butuh data Anda dulu, payment history dan yang lainnya. Bagi Anda yang kena masalah ini silakan email aja kronologi kejadian ke ribasolution@gmail.com. Itu saya sendiri atau 0815575004 kali. Nah, solusinya gimana? Anda harus siap sampai ke pengadilan. Pertama, buatin surat negosiasi ke OJK, ditembuskan ke presiden. Kebetulan saya kan ada lewat seknek. Kemarin juga sama, insya Allah ditanggapi oleh presiden gitu lewat sekneknya. Udah kita kita nego dengan bank segala macamnya, kita lunas sepihak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti saya akan buat juga surat lunas sepihak itu di APK-nya Uber ya.
di APK Uber, lunas pihak karena suami meninggal segala macam-macam bla 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 gitu. Udah gitu kalau sampai tidak dikabulkan juga, kita langsung masuk sampai ke tahap pengadilan, gugat ke pengadilan biar hakim yang memutuskan dulu. Dan insya Allah saya bantu asal Anda kuat bayar saya dengan doa terbaik. Al-Fatihah wassalawat Nabi. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini hanya sekedar aja karena saya buru-buru mau ada urusan. Insya Allah nanti kedepannya akan saya bantu lebih baik lagi, akan jelaskan lebih baik lagi. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.